Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Babul khiyari. Bab tentang khiyar. Yasbutu ada lam. Lamnya saja. Yasbutu li. Enggak ada li. Yasbutu khiyarul majlisi. Nah, lam itu mengganggu. Tetaplah khiyar majlis fi anwa'il bai'i, di dalam berbagai macam jual beli. Tasarfi, seperti jual beli sarfi, yaitu jual beli mata uang dan mata uang. Orang yang menjualnya disebut dengan sayrafi. Wa bai'it ta'am bit ta'am, jual beli makanan dengan makanan, dan jual beli salam, dan tauliyah. Tauliyah ini memindahkan hutang ke orang lain, itu masuk kategori jual beli. Tasrik, tasrik itu mengikut sertakan orang lain, mengajak, bukan mengajak, membuat orang berkongsi dengan kita. Kita beli barang, kita punya uang hanya 3/4 harga barang. Kita katakan, kamu bayar 1/4 harganya. Nah, kamu bayar 1/4 harganya. Otomatis kita sudah ngajak dia kongsi sama kita. Kemudian suluh muawadhah, damai tapi pakai imbalan. Suluh muawadhah, nanti akan ada penjelasan bab masing-masing. Sayrafi, bayu ta'am bit ta'am, salam, tauliyah, tasrik, suluh muawadhah, dan qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar. Al-bai'ani, dua orang yang melakukan jual beli itu punya hak khiyar ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah kedua-duanya. Au yaqulu ahaduhuma lil akhar, atau selama tidak berkata, atau berkata salah satu keduanya bagi yang lain, ikhtar, pilihlah. Mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa yaqulu, qala fi sahih muhadzabi, berkata ia musannaf, berkata ia Imam Musannaf, Musannaf ini Musannad Sarah. Qala, berkata ia Imam Nawawi dan kitab Syarah Muhadzab, mansub dengan au, dengan memtakdirkan illa,
illaan au ilaan. Jadi hadis al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa au yakula. Jadi yakula itu wa yakula itu hikayah lafaz, itu garis bawahi. Wa yakula, kata-kata yakula, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, mansubun, itu nasab. Nasab dengan mentakdir dengan au, dengan mentakdirkan illaan. Bermula dua orang yang berjual beli itu dan khiyar, hingga bahwa kecuali bahwa berkata ia ikhtar, atau mentakdirkan ilaan. Boleh illaan, boleh ilaan. Al-bai'ani bil khiyari, dua orang berjual beli itu dan khiyar, ilaan hingga bahwa berkata ahaduhuma lil akhar ikhtar, pilihlah. Walau kana ma'tufan lakana majzuman. Jikalau ada ia kalimat yakula itu maktuf i'rabnya, sungguh ada ia itu barisnya jazam. Walaqala, dan sungguh berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yakul. Nah, yakul ada waw. Sementara di hadis tadi ada waw. Maka au di sana bukan au ru'ataf, tapi au yang bermakna illaan atau ilaan. Wasa'is salamu wa ma ba'dahu, akan datang pembahasan salam dan sesuatu yang dibahas setelah salam, yaitu tauliyah, tasyrik, suluh muawadhah. Wa taqaddama ma qablahu, dan telah terdahulu sesuatu yang ada ya sebelum salam, yaitu sorfi ta'am bil ta'am. Nah, sorfi ta'am bil ta'am itu sudah dibahas di dalam bab ribawi. Nah, bab ribawi yaitu terdiri pada dua penyebab. Pertama, naqad, mata uang dan mata uang, itu disebut dengan sorfi. Kemudian makanan dengan makanan. Wahtaraza bizikril mu'awadha an sulhil haqitah, menjaga ya musannaf dengan menyebutkan kata-kata al-mu'awadhah, suluh mu'awadhah. Dari mana dijaga? Dari suluh al-haqitah. Falaisa bibahin, maka tidak ia suluh haqitah itu jual beli. Suluh haqitah, suluh haqitah diambil kalimat hatun. Hatun artinya menghapus. Ketika seseorang kita tuduh dia punya hutang sama kita sebanyak 2 juta rupiah, dia tidak terima, kemudian kita tidak punya saksi, lalu kita damai, bagaimana saya halalkan kepada kamu uang itu, tapi kamu bayar 1 juta saja. Itu disebut dengan suluh haqitah, dihapus separuhnya atau sepertiganya. Kalau suluh muawadhah tidak. Kalau kamu tidak mau dengan membayar hutang tersebut dan saya tidak bisa menuntutnya, tapi di akhirat akan dituntut juga. Nah, kalau kamu mau, kamu serahkan kepadamu sepeda ontel ini sebagai perdamaian. Itu disebut dengan suluh muawadhah. Nah, suluh muawadhah itu termasuk hukum jual beli.
berarti dia telah membeli sepeda ontelnya seharga 2 juta. Maka musannaf sengaja menyebut kalimat suluh mu'awadhah supaya tidak termasuk suluh hatithah. Falaisa bibai'in, tidak termasuk ya suluh hatithah, termasuk jual beli. Wala khiyara fi ghairil bai'i, dan tidak ada hukum khiyar pada selain jual beli. Tidak ada hukum khiyar pada selain jual beli. Nah, kama sa'ti, sebagaimana yang akan dibahas nanti. Walau ishtara man yaqtiku alaihi min usulihi aw furu'ihi yafi. Alaihi yaqtiku alaihi yaqtiku. Walau ishtara man yaqtiku alaihi min usulihi aw furu'ihi yafi. bani al khiyari Banal khiyaru atau buni al khiyaru. banayan Di sini yafi. Nah, ganti ba nun ya. Jikalau membeli ia seseorang, siapa yang dibeli? Mayatiku alaihi, orang yang merdeka ia di atasnya seseorang. Seseorang yang akan merdeka di atasnya seseorang. Siapa orang itu? Min usuli, usulnya. Beli ibu, beli bapak, beli kakek, beli nenek oleh seorang anak atau cucu, maka langsung merdeka. Atau furu'i, cabangnya. Dia beli anaknya, dia beli cucunya. Niscaya banal khiyaru fihi atau buniyal khiyaru fihi, didasari akan khiyar padanya membeli usul dan furu', atau padanya membeli orang yang merdeka kalau dibeli. Kemana didasari? Kepada khilaf hak milik, kepada khilaf hak milik. Fa in qulna, maka jika kita katakan al milku fi zamanil khiyari lil bani, bermula hak milik di zaman khiyar itu bagi penjual. Bermula hak milik di zaman khiyar itu bagi penjual. Au mauqufun, atau diterhentikan, ditangguhkan. Falahumal khiyaru, maka boleh bagi keduanya, penjual dan pembeli, oleh khiyar. Kama huwa aslu, sebagaimana dianya khiyar itu hukum asal. Wa in qulna, dan jika kita katakan lil mustari, atau kepada lil bani, ulang ambilnya al milku fi zamanil khiyar lil mustari, bermula hak milik pada barang di zaman khiyar milik pembeli. Takhayyarul ba'inu dunahu, niscaya boleh melakukan khiyar oleh penjual, tidak pembeli. Li'alla yatamakkana min izalatil milki, supaya bahwa tidak berkesempatan dia pembeli dari menghilangkan hak miliknya. Karena kalau dia diberi kesempatan menghilangkan hak miliknya, otomatis tentu usul dan hurufnya enggak jadi merdeka.
Jadi kalau seorang ayah membeli budak dan itu anaknya, dan dua orang itu, si bai' dan mustari, masih ada dalam majlis jual beli, apakah mereka penjual dan pembeli punya hak khiyar? Masalah ini didasari kepada khilaf ulama dalam status hak milik barang di zaman khiyar. Kalau kita katakan hak milik di zaman khiyar pembeli yang punya, berarti penjual pembeli boleh khiyar. Kalau status hak milik tidak penjual tidak pembeli tapi tawakuf, maka penjual pembeli boleh khiyar. Tapi kalau kita ambil pendapat mengatakan hak milik di zaman khiyar adalah punya pembeli, maka khiyar hanya bagi penjual, tidak boleh bagi pembeli, karena pembeli tidak mungkin lagi menghilangkan hak milik dari dirinya, karena yang dia beli adalah orang yang wajib merdeka di atasnya. Wahazi aqwalun, ini terdiri dari beberapa pendapat. Sa'ti taujihuha fi khiyaris syarti, yang akan datang mentaujihnya pendapat, penentuan yang kuatnya pendapat dalam khiyar syarat. Azharuha az-zani, pendapat yang kuat dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapat kedua. Wa yakunu azharu fi syira'i may yatiqu alaih subutul khiyari lahuma, maka adalah mana pendapat kedua? Yang azhar dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapat kedua. Mana yang kedua? Mauqufun. Pendapat pertama hak milik bagi pembeli, pendapat kedua hak milik mauquf, pendapat ketiga hak milik bagi pendapat pertama hak milik bagi penjual, yang kedua mauquf, yang ketiga bagi pembeli. Tiga pendapat. Yang kuat adalah yang kedua, yaitu hak milik mauquf. Apa arti mauquf? Kalau jual beli berlanjut, berarti hak milik adalah hak pembeli. Kalau jual beli gagal, berarti hak milik adalah milik penjual. Fayakunul azharu, maka adalah pendapat yang azhar yang kuat dalam membeli may yatiqu alaihi, orang yang akan merdeka di atasnya seseorang, itu tetap khiyar bagi keduanya, pembeli dan penjual. Wala yuhkamu bi'izkihi, dan tidak dihukumi dengan merdekanya barang yang dibeli, dengan merdekanya budak yang dibeli, berdasarkan di atas tiap pendapat. Kalau kita katakan haknya penjual, haknya mauquf, hak mustari, apapun pendapat yang kita pakai, selagi jual beli belum permanen, maka budak itu tetap budak hatta yalzamal aqdu, sehingga lazimlah akad. Fayatabayyanu, kalau akadnya lazim maka terbuktilah annahu ataqa min hinis syira'i, sesungguhnya budak yang dibeli itu telah merdeka dari sejak dibeli. Walau ba'al abdu min nafsihi,
walau ba'a abdu min nafsihi fa bi subutil khiyari wajhani rujjiha fi saqis saghiri wa saqil muadzabi an-nafi. Jikalau menjual oleh budak dari dirinya budak, maka pada tetap khiyar itu ada dua wajah. Yang ditarjih di dalam kitab Syarah Saghir dan Syarah Kabir akan nafyu, menafikan khiyar. Kalau budak menjual dirinya sendiri, mana kisahnya? Tasawurnya, ba'al abdu min nafsihi, berarti bukan menjual diri, menjual oleh budak dari keinginannya sendiri. Artinya seorang budak yang tidak dapat izin berdagang lalu menjual sesuatu kepada orang lain. Di sana ada khiyar atau tidak? Khilaf, dua wajah. Wala khiyara fil ibra'i, tidak ada khiyar dalam ibra'. Ibra' bebasin hutang. Kita katakan kepada kawan yang punya hutang ke kita, hutang kamu sama saya sudah dianggap lunas. Itu ibra'. Kawan itu bilang terima kasih banyak. Orang itu masih duduk dan santai, cuman dia terdengar informasi, saya sebetulnya datang sini mau bayar hutang, cuman syukurlah dari bebasi. Nah, kata orang itu, nggak jadi saya bebasi hutang saya, hutang kamu biasanya nggak jadi dibebasi. Kan masih ada khiyar majelis, kan kita masih bisa menggagalkan akad karena kita masih dalam majelis yang sama. Ini pendapat yang tidak berlaku dalam ibra'. Jadi tidak ada istilah khiyar di dalam ibra'. Itu juga akan nikah. Seorang wali telah menikahkan putrinya dengan seseorang dan nikah telah dikabul. Masih dalam proses tanda tangan mentandatangani, seorang wali katakan saya khiyar membatalkan akad nikah tadi, karena dia tahu bahasanya calon anaknya ternyata masih hidup, calon anaknya sudah pulang dari rantau, yang dibatalkan. Ini tidak sah, tidak ada khiyar majelis dalam akad nikah. Begitu juga tidak ada khiyar majelis dalam hibah tanpa imbalan. Sawab di sana imbalan bukan pahala. Hibah tanpa imbalan. Kalau hibah pakai imbalan boleh khiyar majelis. Saya hibahkan kitab nikah itu dan Sarah hibahkan pecimu ke saya. Itu hibah dengan imbalan. Kenapa tiga hal di atas tidak ada khiyar? Li'annaha laysat bai'an. Wal hadis warada fil bai'. Ini alasannya. Karena hal-hal tersebut tidak termasuk jual beli, padahal hadis itu warid ia hadis dalam jual beli karena kalimatnya al bai'ani bil khiyar. Wa kaza zatus sama, begitu juga tidak ada khiyar hibah yang punya imbalan. Hibah yang ada imbalan dan suf'ah gugat, wal ijarah sewa menyewa, wal musaqah akad musaqah. Akad musaqah adalah akad kerjasama dalam menyiram tanaman.
pemilik korma dan anggur kepada pekerja, itu musaqah. Kemudian sadaq, mahar, fil asahi menurut pendapat asah, fil masailil khamsi pada masalah yang 5 di atas, zatu sawab, syuf'ah, ijarah, musaqah, sadaq, itu masalah yang 5. Tapi kalau ibro, nikah, hibah bila sawab, 3 masalah awal ini sepakat semuanya. Enggak ada pendapat asal, enggak ada muqabil asal, satu pendapat enggak boleh khiyar. Tapi kalau hibahnya zatus sawab, syuf'ah, ijarah, musaqah, mahar, itu tidak ada khiyar menurut pendapat asal. Alasannya li'annaha la tusamma bai'an, karena sesungguhnya hal-hal tersebut tidak disebut jual beli. Wasani yasbutu fiha, menurut pendapat yang kedua itu tetap ia khiyar padanya masalah yang 5. Tetap ia khiyar pada masalah yang 5. Kenapa tetap khiyar? Li'annal hibata bisawab fi makna bay'un wa pada, karena sesungguhnya hibah dengan imbalan di segi makna itu jual beli. Karena sesungguhnya hibah dengan pakai imbalan di segi makna itu jual beli. Wasyafi'u fi makna mustari lamur raddu bil aibi. Wasyafi'a atau kepada hibata ulang amil li'anna, dan karena sesungguhnya syafi' si penggugat itu pada makna pembeli. Lahur raddu bil aibi, boleh bagi syafi' mengembalikan dengan aib. Wal ijarata bai'un lil manafi', dan karena sesungguhnya sewa menyewa itu menjual manfaat-manfaat. Wal musaqatu qaribu minha, dan musaqah itu dekat, hampir darinya sewa menyewa. Atau saja semua ke belakang, mubtada juga boleh, tapi lagi dekat maknanya ataf. Was sadaqah aqdu iwadin, dan karena sesungguhnya mahar itu akad yang pakai imbalan. Aqdu iwadin, fa in fasakha wajaba mahrul misli, jika terpasang ia mahar nisya wajiblah mahar misli. Wa misluhu iwadul khulu'i, dan semisalnya mahar adalah imbalan khulu'. Fala khiyara fihi, maka tidak ada khiyar padanya imbalan khulu' dan pada hiwalah alal asahi menurut pendapat asah. Nah, hiwalah memindahkan hutang. Berarti kalau kita tambahkan 5 masalah yang ada di matan dengan 2 masalah yang ada di syarat, ada 7 muamalah, ada 7 macam muamalah yang khilaf tentang khiyar syaratnya. Pertama hibah bisawab, yang kedua syuf'ah, yang ketiga ijarah, 4 musaqah, 5 mahar, 6 imbalan khulu', 7 hiwalah. Nah,
Karena hiwalah secara, kenapa pendapat kedua mengatakan ada khiyar majlis? Karena hiwalah sebetulnya adalah menjual hutang dengan hutang. Saya berhutang kepada Safirullah 10.000 dan Ihsan berhutang ke saya 10.000. Maka saya bilang sama Safir, uang 10.000 antum sama saya minta sama Ihsan. Berarti saya telah menjual hak saya. Saya telah menjual hak saya ada sama Ihsan kepada Safirullah dengan uang yang telah diambil sebelumnya. Jadi terjadi di sana perpindahan hak. Ada imbalan. Hutang diimbangi dengan hutang. Itu disebut dengan hiwalah. Nah, sehingga pendapat yang kedua di sana mengatakan boleh khiyar. Nah, qala kuffalu wa ta'ifatu. Berkata Imam Kuffal dan sekelompok ulama yang lain, al-khilafu fil ijarah. Perbedaan pendapat pada ijarah fi ijaratil ain, itu pada sewa menyewa ain. Al-khilafu fil ijarah fi ijaratil ain. Jadi khabarnya di fi ijaratil ain, bukan di fil ijarah. Perbedaan pendapat yang ada pada ijarah itu pada ijarah ain. Amma ijaratuz zimmah fayasqutu fi'al khiyaru qat'an kas-salami. Adapun ijarah zimmah itu niscaya maka tetap padanya ijarah zimmah oleh khiyar qat'an, sepakat ulama, sama halnya dengan salam. Berarti ijarah terbagi dua. Ada ijarah ain, ada ijarah fi zimmah. Jual beli juga terbagi dua. Ada jual beli ain musyahadah, ada jual beli fi zimmah yang namanya salam. Nah, contoh ijarah ain. Biasa berapa? Kalau saya sewa motor antum selama 3 hari, motor itu yang di luar, berapa 3 hari sewa? 150. Hah? 150. 150. Nah, motor ini ya, yang ini ya, ini 150. Yang ini, nah itu namanya ijaratul ain. Kalau ijaratul zimmah, Ihsan sewa sama antum sebuah motor, mereknya, jenisnya Honda, noknya Honda terbagi berapa mereknya? Itulah susahnya nggak tahu mereknya. Jenisnya Honda atau jenisnya Yamaha, noknya Krisma, warnanya merah, suratnya masih aktif, pajaknya masih aktif. Kenapa boleh disebutkan syarat pajak? Karena kalau pajak nggak aktif, nggak bisa isi bensin. Nah, itu aturan baru dari pemerintah. Motor mati pajak tidak dapat bensin BBM. Cuma gak dibilang untuk pemutihan dia kagak mau. Mengamuk pemerintah. Sekali dia tuh, oke lah mati pajak,
nggak ada pelayanan di Pertamina, terpaksa beli di kedai kaki lima. Nah, sehingga disyaratkan hidup pajak sewa selama 3 hari. Nah, contoh yang kedua ini masuk kategori ijaratuz zimmah. Tapi yang contoh pertama tadi namanya ijaratul ain. Kata Imam Kufal, perbedaan pendapat tentang khiyar majlis dalam sewa menyewa itu pada sewa menyewa ain. Tapi kalau sistem sewa menyewanya adalah sewa menyewa zimmah, maka sepakat ulama ada khiyar majlisnya. Dah. Jadi wa yanqati'ul khiyaru bit-takhayyuri bi an yakhtara luzumahu ay al-aqdi bi hadzal lafzi aw nahwihi ka amdaynahu aw azamnahu aw ajaznahu. Terputuslah khiyar majlis dengan sebab memilih melanjutkan jual beli, bi an yakhtara luzumahu dengan bahwa memilih yasra akan lazimnya, artinya akad. Dengan ini lafaz yaitu akhtaru luzuma, itu maksud dengan ini lafaz akhtaru luzumahu. Atau seumpamanya contoh amdainahu, kami lanjutkan akannya akad, alzamnahu, kami lazimkan akannya akad, ajaznahu, kami tembuskan akannya akad. Nah, ketika dua orang itu sudah mengatakan kalimat-kalimat tersebut, maka khiyar majlis berakhir walaupun orang itu masih duduk bersama. Bagaimana jikalau memilih oleh salah satu keduanya? Pada ikhtara ahaduhuma luzumahu, jikalau memilih oleh salah satu dua orang yang akad, penjual atau pembeli akan lazimnya jual beli atau akan lazimnya akad, saqata haqqu minal khiyar, nisya gugurlah haknya orang yang sudah memilih dari khiyar. Wa baqiyal haqqu fihi lil akhar, masih tersisa hak padanya khiyar bagi yang lain yang belum menentukan sikap. Walau qala ahaduhuma lil akhar, jikalau berkata salah satu keduanya kepada yang lain, ikhtar, pilihlah olehmu. Nah, silakan kamu lakukan khiyar. Dia ngomong begitu sama kawannya. Saqata khiyaruhu, nisya gugurlah hak memilihnya seseorang karena mengandungnya kalimat ikhtar ar-ridho bil luzum, rela dengan lazimnya akad. Nah, rela dengan lazimnya akad. Dia katakan pilihlah, silakan kamu sampaikan khiyarmu, mau lanjut mau batal. Nah, dia ngomong begitu berarti dia nggak punya hak khiyar lagi, karena kata-kata itu menunjukkan dia sudah memilih lazim akad, dia sudah pasrah, dia tidak punya pendapat. Wa yadullu alaihi, menjadi dalil di atasnya oleh hadis yang telah terdahulu, yaitu au yakula ahaduhuma lil akhar ikhtar, dua orang yang berjual beli punya hak khiyar, sehingga bahwa berkata salah satu keduanya kepada yang lain, ikhtar, pilihlah olehmu. Ikhtarro, ikhtar kan ikhtarro, ikhtar. Nah, wa baqiya khiyarul akhar, dan masih tersisa hak khiyar bagi yang lain. Wa
walau ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi wal akharu fastahu quddimal fashu. Jikalau memilih oleh salah satu keduanya, penjual atau pembeli, akan lazim akad, kata yang satu saya pilih akad diteruskan, dan memilih oleh yang lain akan memfasahnya, kata yang satu saya memilih untuk menggagalkan akad, niscaya didahulukan fasakh. Nah, didahulukan fasakh itu aturannya. Wa yanqati'ul khiyaru aidan bitafarruqi bi badanihima lil hadis sabiq. Terputus juga khiyar majlis, terputus khiyar majlis juga dengan terpisah dengan badan keduanya, penjual dan pembeli, karena hadis yang telah terdahulu, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Wa yahsulul muradu minhu, hasil maksud darinya terpisah dengan berpisah salah satu keduanya akan yang lain. Enggak mesti kedua-duanya itu meninggalkan majlis baik, majlis akad. Satu saja dari penjual atau pembeli meninggalkan majlis akad, maka khiyar majlis habis waktunya, baik bagi yang meninggalkan maupun bagi yang ditinggalkan. Adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sang perawi hadis tersebut itu badal kepada Umaru ibnu Umar rawil hadis itu, idza baya'a faraqa sahibahu, apabila telah melakukan transaksi ia Sayyidina Abdullah bin Umar, niscaya beliau akan meninggalkan kawannya. Niscaya dia akan meninggalkan kawannya, maksudnya kawan transaksinya, baik beliau sebagai penjual maupun beliau sebagai pembeli. Itu sikapnya Sayyidina Abdullah bin Umar dalam bermuamalah. Berarti beliau memberikan kesempatan kepada lawan bisnisnya untuk memilih. Setelah tidak ada pilihan, beliau mengakhirinya dengan berpisah. Kemudian mau balik lagi. Mereka akan hadis oleh Imam Bukhari dan mereka hadis oleh Imam Muslim. Qama yamsi hunayha summa raja'a. Kalau riwayat Imam Muslim begini, berdiri ia Sayyidina Abdullah bin Umar, berjalan ia Sayyidina Abdullah bin Umar, hunayha sesaat, kemudian beliau balik lagi. Titik. Jadi ada dua cara mengakhiri khiyar majlis. Satu dengan cara berpisah, dua dengan cara menyatakan sikap. Falau tala muksuhuma, jikalau lamalah menetap keduanya penjual pembeli. Jual beli dilakukan jam 7 pagi sampai jam 12, orang itu masih gombrol di tempat yang sama. 8, 9, 10, 11, 12 sampai 4 jam, 5 jam. Au qama wa tamasaya manazila, atau berdiri kedua-duanya penjual pembeli dan jalan bersama kedua-duanya penjual pembeli manazil kepada beberapa tempat. Jawab, niscaya tetap atau berkelanjutan khiyar kedua-duanya. Wa in zadatil muddatu ala salasati ayyam, walaupun lebihlah masa atas 3 hari. Sejak mereka melakukan jual beli, mereka selalu bersama.
Berarti sejak itu dia nggak masuk ke WC. Kalaupun masuk ke WC, dia pergi ke Darul Ulum. Nah, ada juga gunanya. Nah, kalau masuk ke WC Darul Ulum, maka dia dianggap tidak berpisah, karena masih bisa bersatu. Kepalanya masih bisa ngobrol. Tapi kalau dia masuk ke WC tutup full semuanya, maka dia dianggap sudah berpisah karena beda ruangan. Nah, jadi ke WC-nya sama-sama, WC-nya yang terbuka separuh, kemudian mandi sama-sama, tidur di tempat yang sama, tidur di tempat yang sama, bangun sama-sama, mandi di tempat kamar mandi yang sama, pergi ke masjid bersama, pulang bersama, makan bersama. Lebih 3 hari dilakukan hal tersebut, 2 orang ini pun masih punya hak untuk membatalkan jual beli 4 hari yang lalu. Khiyar majlis masih ada, karena hadis bilang apa? Selama tidak berpisah. Ini orang yang belum berpisah dari kemarin. Menurut pendapat yang kedua, yang qati'u biziyadati 'alaiha, terputus ia khiyar dengan lebih di atas 3 hari. Kenapa lebih 3 hari bisa terputus khiyar walaupun tidak berpisah? Li'annaha nihayatul khiyaril masyrutah syar'an, karena sesungguhnya 3 hari itu puncak khiyar atau batasan akhir khiyar yang disyaratkan menurut syarat. Karena khiyar syarat saja itu batasan maksimalnya 3 hari. Masa khiyar majlis bisa lebih 3 hari? Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama manut dengan lafaz hadis. Karena Nabi bilang selama enggak berpisah. Nah, berarti berpisah tidak berpisah itu penentu adanya khiyar atau habisnya khiyar. Lalu bagaimana cara menghitung pisah enggak berpisah itu? Wa yu'tabaru fit tafarruqi al-urfu, dan diperhitungkan di dalam menilai berpisah atau tidak akan huruf. Fama ya'udduhun nasu tafarruqan, maka apa saja yang menganggap akannya ya'udduhu, apa saja yang menganggap akannya oleh manusia akan berpisah, itu yalzamu bil aqdu, lazim dengannya oleh akal. Fa'inkana fidarin sawiratin, ini tafsirnya, rinciannya atau ya tafsir, contoh daripada berpisah. Fa'inkana fidarin sawiratin, maka jika adalah keduanya penjual dan pembeli itu di dalam rumah yang kecil, fatafarruqu bi an yakhruja ahduma minha, maka berpisah itu dengan bahwa keluar salah satu keduanya darinya rumah. Keluar salah satu keduanya di rumah. Contoh, Safir Ihsan jual beli di ruang tamu sini, tempat kita belajar. Kemudian Safirullah pergi ke kamar belakang. Sudah berpisah atau belum? Atau dia pergi ke dapur ambil piring, sudah berpisah atau belum? Hah? Sudah berpisah atau belum? Sudah? Sudah? Belum? Sudah belum? Kalau antum bilang belum, berarti rumah ini masuk kategori
darin saghiratin. Nah, maka berpisahnya adalah keluar daripada rumah. Kalau masih mutar-mutar dalam rumah itu masih belum berpisah, karena darin saghiratin. Maka ini belum dianggap berpisah, karena ngomong di sini masih bisa didengar di belakang. Nah, tapi kalau dia berada di mana tadi belum dibaca, rumah yang besar, maka mungkin ruang tamunya saja itu bisa menempati kira-kira 40 sampai 50 orang. Maka keluar daripada ruang tamu dia masuk ke salah satu kamar, itu sudah dianggap berpisah. Nah, au yas'uda subhaha, atau naik ia seseorang ke tingkat duanya rumah atau ke lotengnya rumah. Keluar dari rumah tersebut dianggap berpisah, atau naik ke loteng, naik ke atap, cari tikus di atas, atau dia memperbaiki instalasi listrik di loteng, di atas loteng, itu sudah dianggap berpisah. Au kabiratin, kabiratin itu idafah kepada saghiratin. Ulang ambilnya adalah fa in kana fi dari kabiratin. Maka jika ada ya seseorang itu di rumah yang besar, itu niscaya, maka dengan bahwa berpindah salah satu keduanya penjual dan pembeli, min sihatiha, salah kalimat kayaknya, tentu apa? Sohaniha, sohniha. Nah, dari ruang tamunya rumah, sohniha itu non kanta, sini tak dibuat. Dari ruang tamunya rumah, kemana dia berpindah? Ke suffatiha, terasnya rumah, au baitin min buyutiha, atau salah satu kamar dari kamar-kamarnya rumah, au fi sahraha, dia atau kepada fi dari, ulang ambil fa in kana. Maka jika adalah keduanya penjual dan pembeli itu fi sahraha, di tanah lapang, au suqin, atau di pasar, itu niscaya fa bi ayyi waliya ahaduhuma dhahrahu wa yamshiya qalilan. Maka dengan bahwa memalingkan salah satu keduanya penjual dan pembeli akan punggungnya dan berjalan ia al-kadang sedikit. Itu kalau pasar. Kita datang ke satu meja jualan seseorang, lalu kita beli barang di tempat itu, kita bayar uangnya, kita ambil barang kita, kita putarkan punggung, jalan selangkah dua langkah, itu nggak boleh balik lagi ke belakang. Pak, ganti warna Pak, nggak boleh. Nah, saya mau pasar jual beli Pak, nggak boleh. Itu sudah dianggap berpisah. Nah, kalau kedai kecil, kita keluar dari kedai tersebut, sudah melewati pintunya. Nah, kalau minimarket itu sudah keluar dan sampai di halaman. Kalau supermarket sudah berpindah ke bagian yang lain. Tadi dia beli sendal, sekarang sudah masuk dalam tempat jual baju. Nah, walau mata ahaduhuma fil majlis, jikalau meninggal salah satu keduanya penjual dan pembeli di dalam majlis, au junna, atau gila ya salah satu,
maka gila itu terus dia mina majhul. Kalau janna itu artinya gelap. Falamma janna alaihi lailu. Tapi kalau junna gila. Siapa namanya junna? Gawat. Fal asahu intiqaluhu, maka pendapat yang asah itu berpindahnya artinya khiyar ke ahli waris dalam kasus mati, ke wali dalam kasus gila. Wa yatawallal wali, dan akan mengambil tindakan oleh wali ma akan sesuatu fihi maslahah, yang padanya sesuatu ada kemaslahatan, apakah itu fasakh atau ijazah melanjutkan jual beli. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli, mati salah seorang misalnya pembeli, maka pada saat itu pembeli akan datang ke tempat terjadinya jual beli tersebut, maka hak khiyar akan diambil alih oleh ahli waris atau wali akan datang ke tempat tersebut, dia akan ambil alih khiyar. Nah, menurut dia ternyata walinya atau keluarganya sedang beli baju, setelah transaksi mati, maka wali sebaiknya melakukan fasakh. Nah, supaya harta warisannya berbentuk nominal uang. Atau apa dilanjutkan beli baju? Orang yang belinya sudah mati. Tapi kalau dia beli sebuah barang yang ada kemungkinan bernilai akan naik harganya, atau dia tahu barang ini bisa dijual kembali di tempat yang harga lebih mahal, maka dia lanjutkan jual beli. Jadi tindakan wali di sana adalah boleh mempasar, boleh melanjutkan standarnya ma fi maslahah, sesuatu yang dalamnya ada kemaslahatan. Apalagi keluarganya tadi membeli obat gila. Nah, kemudian tiba-tiba dia gila, itu nggak usah dipasang. Fa in kana fil majlisi fawadihun, jika ada kedua-duanya itu dalam majlis, maka jelas sekali. Kedua-duanya wali dan mauli, wali dan maula ada dalam satu majlis, itu jelas. Jadi seorang bapak menemani anaknya berbelanja, anaknya sudah balik, tiba-tiba anaknya gila, bapak sang anak berbelanja itu ada di situ, itu jelas sekali hak khiyar berpindah ke bapaknya. Allah ibaini anhu, atau gaib kedua-duanya kembali ke wali dan waris, atau gaib keduanya wali atau waris anhu darinya majlis. Wa balaghahuma al-khabaru, dan sampai kepada keduanya waris dan wali oleh berita kematian atau berita gila, intadal khiyaru, niscaya berkelanjutanlah khiyar lahuma bagi keduanya wali atau waris, imtidada majlisi, bulughil khabari, dan majlis sampai khabar, selama seperti berkelanjutan majlis sampainya khabar.
imtadal khiyaru lahuma imtidada majlisi bulughil khabari, selama berkelanjutan majlis sampainya berita. Kita antar sama. Ada kalimat yang kurang, yang berlebih. Khiyarul lahuma imtidada majlisi bulughil khabar, majlisi bulughil khabar ibra bil akhir minhu law ta'addadu fala yu'tabaru liman qabla majlis jikalau fa in kana ghaibaini, jika ada keduanya waris dan wali itu ghaib darinya majlis dan sampai kepada keduanya wali dan waris oleh berita kematian anaknya, kematian keluarganya atau gila, niscaya berkelanjutanlah khiyar majlis bagi keduanya wali atau waris, akan berkelanjutan majlis sampai khabar. Artinya selama sampainya berita kepada majlisnya. Kalau berita itu sampai ke majlisnya karena jauh, sudah masa 2 hari, maka dia punya hak untuk 2 hari tersebut. Tanpa kita pahami hari ini dengan berita telepon atau lewat pesan manual. Wakila la yamtaddu, menurut pendapat yang kedua tidak berkekalan ia khiyar, akan tetapi ada ia khiyar alal faw, secepatnya. Muqabil aso itu gugurnya khiyar. Muqabil aso itu gugur khiyar. Artinya khiyar majlis tidak bisa dilimpahkan kepada ahli waris atau walinya kalau salah satu meninggal atau gila. Alasannya adalah li'anna mufaraqal haya aula bihi min mufaraqatil makan. Karena berpisah kehidupan itu lebih aula dengannya berpisah daripada berpisah tempat. Ketika salah satu penjual atau pembeli meninggal, berarti dia telah berpisah di alam kehidupan. Perpisahan di alam kehidupan itu lebih tinggi kualitasnya, lebih aula untuk dikatakan berpisah daripada berpisah tempat. Berpisah tempat saja yang masih satu alam itu sudah batal khiyar majlis apabila sudah berpisah beda alam. Satu di alam fana, yang satu sudah pindah ke alam baqa. Wa fi ma'naha mufaratul aqli, dan pada atau semakna dengannya mufaraqatul haya itu mufaraqah akal, berpisah di alam akal. Salah satu penjual atau pembeli sudah keluar pada alam akal karena dia jatuh tiba-tiba gila.
Kenapa bisa disamakan antara mufaraqah hayat dengan mufaraqah akal? Disukuti taklif bihima, dengan persamaan gugur taklif dengan keduanya, hilang akal dan hilang kehidupan. Wa abara fi raudati fi masatil mauti bil azhar, mengungkapkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Raudah dalam masalah mati, berpisah dengan mati, itu menggunakan label azhar, tagliban lil mansus, karena mendominankan bagi yang dinaskan. Titik. Walikullin minal mutabayyi'aini fasul bai'i qabla luzumi, dan boleh bagi masing-masing dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli, dari dua orang melakukan transaksi jual beli, mempasah jual beli sebelum lazimnya jual beli. Sebelum lazim, ya seperti yang dibahas tadi. Salah satunya masih hidup, salah satunya masih waras, kedua-duanya masih hidup, kedua-duanya masih waras, kedua-duanya belum berpindah di majelis, kedua-duanya belum menyatakan lazim jual beli, maka pada saat itu ia berhak membatalkan jual beli. Walau tanaza'a fit tafarruqi, jikalau bertengkar keduanya penjual dan pembeli dalam masalah berpisah. Kata penjual, kamu tidak bisa lagi memilih memisah jual beli karena kita sudah berpisah. Kata pembeli, tidak, kita belum berpisah. Bertengkar dalam masalah sudah pisah atau belum, atau masalah fasah sebelum berpisah. Satu orang bilang saya sudah fasah jual beli sebelum kita berpisah, dan satu bilang tidak, kamu memfasah justru setelah kita berpisah. Bagaimana tasawurnya? Bi'anja'a, dengan bahwa datang keduanya penjual dan pembeli ma'an, keadaan serentak ke majelis hakim, maksudnya wada'a ahaduhuma at-tafarruqa, menuduh, mendakwakan oleh salah satu keduanya penjual atau pembeli tafarruqa qabla al-maji, sudah berpisah sebelum datang ke sini. Wa ankarahul akhar, dan mengingkari akannya berpisah oleh yang lain, baik yang lain itu pembeli atau penjual. Kenapa dia bilang kita belum berpisah? Liyaf safa, supaya dia bisa memfasah, supaya dia punya kesempatan untuk memfasah. Au ittafaqa ala tafarruq, atau sepakat keduanya penjual dan pembeli di atas berpisah. Kami memang sudah berpisah sebelumnya. Wadda'a ahaduhuma al-fasha qablahu, dan menuduhkan oleh salah satu keduanya akan terjadi fasakh sebelumnya berpisah. Wa ankarahul akharu, dan mengingkari akannya oleh yang lain. Maka aturan syariat untuk hakim memutuskan adalah an-nafi, dibenarkan orang yang mengatakan tidak dengan sumpahnya. Si penjual bilang kita sudah berpisah, pembeli belum, berarti belum. Penjual sudah bilang pembeli belum, penjual
Pembeli bilang sudah berpisah, penjual belum, berarti belum. Pokoknya siapa saya yang bilang tidak berpisah itu yang benar. Kenapa dibenarkan yang mengatakan tidak? Limuwafaqatihi lil asli, karena samanya, sesuainya, sejalannya orang mengatakan tidak kepada hukum asal. Al aslu al adab, hukum asal tidak berpisah. Nah, ketiga ada masalah tadi, saya sudah fasakh sebelum berpisah. Satu bilang belum ada fasakh sebelum berpisah, maka dibenarkan yang bilang belum ada fasakh. Al aslu belum. Nah, hukum asal itu tidak. Habis pembahasan tentang khiyar majlis. Ada pertanyaan seputar itu? Nah, Iya. Berarti kalau misalnya di rumah dari yang kecil kan, saat masih dalam satu majelis. iya betul. Berarti kalau misalnya kayak di bank atau tempat lain itu karena dia besar, kalau di bank kecil dekat ya, tetap enggak tulisan. Iya. Misalnya transaksi jual beli mata uang di bank, tapi karena ruangannya besar, dia masuk ke kamar apalah namanya, direksi kan. Kalau dia keluar lagi, itu udah dianggap berpisah karena ruangannya besar. Tapi kalau transferi, nah namanya transferi atau BRI link, itu kan ruangannya kecil. Nah, maka kalau dia pergi masuk ke kamar yang kamarnya dekat, itu nggak dianggap berpisah karena kecil. Nah, apalagi di tempat kemarin nukar uang ringgit itu, cuman tempatnya kecil itu saja. Apalagi sebesar ruangan ATM. Nah, itu dianggap berpisah kalau sudah keluar atau naik loteng. Kalau naik di tingkat 2 baru dianggap berpisah. Nah, Kalau ruangannya itu standar ya, misalnya terus kentang tetap terjaga. Nampak kita ruangannya tapi dia ruangannya lain ya. iya. Maka standar hukumnya besar atau kecil ya? Bukan kentang. Bukan. Maka pasar tadi di Tanah Lapang tadi kan tembus pandang semua itu. Ukurannya ruangan dia. Ya, ukurannya ruangan. Semakin besar ruangannya, semakin kecil majelisnya. Ruangannya. Semakin kecil ruangannya, semakin besar majelisnya. Tadi di pasar berapa luasnya itu? Di Tanah Lapang berapa luasnya? Tapi majelis khiyar hanya dengan membalikkan badan, jalan beberapa langkah dan keluar pada majelis khiyar. Tapi kalau rumah kecil sampai di halaman dianggap sudah keluar daripada majelis. Padahal kita jualan di sini, saya di sini, antum di situ, antum melangkah terus sampai gini di situ. Itu masih belum dianggap berpisah. Padahal jaraknya udah jauh. Kalau di pasar itu udah dianggap 2 majelis. Nah, Kalau dia beli barang kan, kayak boleh ya, kayak aki misalnya. Saya beli barang nanti kalau nggak cocok mau tukar lagi itu kita boleh kan pakai tusa atau gimana? itu namanya khiyar syarat. Tadi coba ini barang tuan tapi Iya. nggak cocok dengan yang dibutuhkan. Itu namanya khiyar syarat. Oh nggak usah. Nggak masalah. Bukan khiyar majelis. Khiyar syarat. Beli aki ini, nah saya coba dulu di rumah, kalau nggak cocok saya kembalikan. Masanya hanya 3 hari. 3 hari. Ya. Khiyar ini sebetulnya hak ya.
bukan sebuah pelanggaran. Arti hak adalah dia punya wewenang memaksa membatalkan. Itu yang nama khiyar. Tapi apabila orang itu khiyar majelis nggak ada, khiyar syarat nggak ada, khiyar aib nggak ada, tapi dia mau membatalkan jual beli dan kita mau, nggak ada masalah. Itu bukan melanggar hukum. Bukan melanggar hukum. Karena khiyar ini hak, bukan syarat. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka jatuhnya nggak boleh. Kalau khiyar hak, kalau nggak sesuai dengan hak, ya tergantung kita. Maka itu namanya ikolah. Nah, ikolah itu orang yang minta membatalkan jual beli, kita batalkan, padahal nggak ada hak dia. Khiyar majelis nggak punya, khiyar syarat nggak punya, khiyar khaibnya punya. Cuman dia mau batalkan, kita batalkan. Bebas. Nah, ini saya pakai hak ini dulu ya, setahun nanti saya kembalikan. Boleh Pak, silakan ya. Kalau kita mau rela, dosa. Cuman kalau dia memaksa untuk mengembalikan, masanya selagi dalam majelis. Nah, maka khiyar majelis itu bisa dibatalkan dengan khiyar memilih lazim. Apa itu memilih lazim? Tertulis di kaca etalasenya, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu namanya khiyar apa namanya? Khiyar majelis yang sudah kita pilih lazim. Kita sudah menyetujui untuk melazimkan jual beli, menghapuskan khiyar majelis. Kalau kita belanja di sana, itu nggak bisa ngotot saya punya hak khiyar majelis. Kata pedagang apa? Kami di sini telah memberikan syarat. Kalau mau berjual beli, khiyar majelisnya nggak ada. Sehingga setiap nota barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu boleh-boleh saja. Kita belanja di kedai itu, berarti kita setuju dengan pendapat itu. Maka jangan ngotot nanti. Masih khiyar majelis kok, nggak ada khiyar majelis lagi. Karena kamu sudah memilih untuk melazimkan jual beli. Buktinya kita setuju belanja di situ. Ya. Kalau saya bisa kita setuju dan melaksanakan sedang tempat yang besar itu di ruangan tetap batal. Karena hak. Apa? Kan misalnya karena khiyar itu kan hak, bukan syarat kan. Ya. Kalau dia dengan ruangan besar dia keluar dengan itu nggak ada masalah kayak gitu, tetap batal kayak dulu. Dia sudah keluar dari majelis, Ya. lalu dia datang lagi Kita nggak ada masalah. Ya. untuk membatalkan jual beli. Kita mau menerima pembatalan itu. Buatnya sebatal dari keluar ya. Kalau dia keluar, barang kan sudah serah terima, uang sudah serah terima. Dia uang udah dikasih. Ya, lalu dia tinggalkan majelis, lalu dia balik lagi ngambilin barang. Maka dia tidak punya hak lagi untuk kembaliin barang. Oh gitu. Ya, karena khiyarnya habis. Itu melipir juga. Ya, uang itu hak dia, barang hak kita. Kita mau kembali lagi, kita tidak punya wewenang untuk masa dia. Itu namanya khiyar. Tapi kalau selagi kita dalam majelis, kita punya hak untuk mengambil uang kita, ngembaliin barang dia. Itu yang namanya khiyar majelis. Kalau dia bilang nggak mau, saya nggak mau. Mau nggak mau, uang saya kembalikan. Ini barang kamu. Apa cacatnya barang saya? Nggak ada cacat sama sekali. Cuman saya nyesal belinya. Itu boleh, selagi dalam majelis. Kalau udah keluar nggak lari harga hak. Sering juga belanja kan, nggak terdaftar di komputernya. Kamu batalin, nggak mau juga karena berarti bisa sebenarnya. Dalam syariat Islam sah. Kita minta batalin yang katanya terdata di komputer. Nggak bisa dibatalin. Tapi bisa sebenarnya.
kita keluar lari, kan uang belum dikasih kan? Bisa dibatalin. Berarti nggak ada dosa dengan kita nggak jadi Enggak ada dosa. Bisa di Nah, itu bukan batalin jual beli itu membatalkan pesanan. Jual beli saja bisa dibatalkan, apalagi pesanan. Kan belum ada jual beli kan? Barangnya belum ada, uangnya belum dikasih. Itu kalau aturan sekarang, aturan agama dan aturan sekarang itu bisa-bisa saja kita pergi aja. Oke lah, nah, buatnya aja pesanan saya. Kalau kamu mau bilang, bisa ambil uang dulu ke rumah. Nah, keluar. Sama dengan kita memesan sesuatu, dia kawan beli 50.000 satu es krim. Kita ada pesan, pergi aja. Nah, jadi buat ini ya. kan zolim. Dia yang zolim, kenapa 50.000 es krimnya? Karena teman samping kita kaget bayarnya. Kita langsung tancap gas. Mau bayar sakit perutnya. Sakit perut karena harganya. Itu sah saja, nggak apa-apa. Bukan zolim. Pasah ya. Itu hak kita sebagai pembeli. Nah, hak kita sebagai pembeli. Kita beli baru lagi gitu kan, saya tetap pesan Ya. tambah duit kemudian pas balik kita pulang lagi atau bagaimana? Maksudnya apa balik lagi kita situ? Mau beli lagi? Itu nggak masuk akal itu. Kita pergi satu kedai, kita pesan, terlalu lama ngantrinya, kita pergi, kemudian kita datang lagi ke situ, tanya pesanan kita masih dibuatin, kita pergi lagi. Itu sama sekali bukan akad namanya. Itu bukan akad. Itu baru nama prajual beli. Yang kita bicara di sini, uang sudah dikasih, barang sudah diterima, masih boleh digagalkan selagi masih di tempat yang sama, ya kan? Yang itu kita pesan, ternyata belum dibuatin, kita pergi, kasih tahu saya nggak jadi, kita pergi, dibilang nggak bisa dibatalin, nggak bisa, saya pergi juga gitu. Katanya membatalkan, atau nggak bisa dibatalin, makanya kan kamu, kan ada masalah. Oke, Iya. tapi kalau misalnya online juga berdiantar barang itu nggak boleh semua kita Apa? kalau kita beli online juga Iya. sampai boleh beli tempatnya boleh boleh tapi ya kita batalin. Jual beli online di sana kan udah ada khiyar majelis. Ada khiyar majelis jual beli online? Nggak ada khiyar majelis. Maka khiyar majelis saya rasa bisa dihitung ketika barang belum dikirimkan, masih dikemas. Kalau kita bawa hukum pengembangannya, barang masih dikemas, belum dikirim, itu saya rasa itu masih dalam khiyar majelis, tapi tidak lazim. Kalau COD ya, Yang COD, bayar di tempat duitnya barang udah datang belum? dan barang datang atau pas kita lihat barangnya nggak sesuai kita belum bayar kan? Ada pilihan gitu kan lagi. Ya, kita bayar dulu. Kita bayar uangnya ke kurirnya, Oke, kecil barangnya. kita terima barangnya ternyata tidak sesuai, kita ajukan pengembalian barang. Kemarin pesan 3 piring, 6 piring, 3 hancur, 2 bagus, 1 cacat dikit. Tidak ada masalah. Pengembalian, ajukan pengembalian barang, foto yang pecah, video 1
kirim. Pengajuan Anda sedang dipelajari, cek videonya betul nggak nih? Kan secara logika nggak ada kan, orang buka barang hancurin lalu foto, nggak ada kan? Pasti pecahnya itu dalam pengiriman. Nggak pernah terpikir oleh orang dan tidak ada orang buat barang diterima, barang pecah belah, dia hancurin baru foto, barang Anda hancur, kan mungkin. Pasti orang yang membeli itu pengen barangnya utuh. Kalau betul hancur berarti memang hancur di jalan. Kirim 3 hancur, 2 sehat, 1 cacat. Agak piring satunya 15.000, 6 90.000. Tapi karena saya bilang hancur 3, dia kirimkan uang 60.000. Berarti saya beli piring 3 cuman 30.000, harusnya berapa? 45.000, untung 15.000. Nah, itu namanya khiyat ain. Nah, jadi Shopee itu, tidak tahu yang lain, dia melayani khiyat ain. Nah, kalau beli barang mahal rusak, memang diminta dikembalikan. Kalau beli barang murahan rusak, dia katakan nggak usah dikembalikan. Okay. Nah, setelah dipelajari hal-hal seperti itu, komplain atas barang yang salah kirim, barang rusak dan sebagainya, semuanya fasilitas itu ada dan dia tidak merugikan kita, kita juga tidak merugikan dia, maka untuk sementara waktu muamalah dengan sistem itu masih antarodi. Nah, saling meridhai. Kenapa saling meridhai? Karena dia sendiri yang ngembaliin uang segitu. Kita nggak minta uang kembalian segitu, dia kembalikan segitu. Kita kan senang jadinya. Kali 15 jadi 10.000. Dan dia senang juga berarti. Nah. Kecuali nanti berubah aturan.